Shalom saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam Bible Study dan kita hari ini akan sama-sama merenungkan Yesaya 8. Sebelum kita masuk di dalam perenungan ini, mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan dalam hidup kami. Terpuji kepadamu, terpuji kami. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan.
Kidaralabaya shande. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bawa hati dan hidup kami untuk kami mau lebih lagi mendengar segala apapun yang menjadi pesan Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan ini. Bapa, kami percaya firman-Mu yang menguatkan setiap kami, firman-Mu yang meneguhkan setiap kami, dan pesan-pesan yang daripada-Mu yang berbicara yang atas setiap kami ya Bapa. Perkataan-Mu yang kami nanti-nantikan di sepanjang hari-hari kami. Mari Tuhan, hari ini Tuhan kami minta Engkau bekerja melalui pembelajaran hari ini supaya kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke saudara-saudara, kita masuk di dalam Yesaya yang ke-8. Yesaya yang ke-8 ini menceritakan tentang bagaimana Yesaya sedang menyampaikan pesan Tuhan yang ditaruh dalam hidupnya. Dan akan dibagi menjadi 3 perikop. Yang pertama adalah anak nabi sebagai tanda. Kemudian dilanjutkan dengan penyerbuan Asyur ke Yehuda. Dan bagaimana Yesaya terpaksa bersembunyi karena hal-hal yang terjadi pada hari itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam setiap perikop ini, ada yang berisi sebuah pesan atau cerita, ada yang berisi tentang puisi-puisi sebagai perumpamaan yang berusaha disampaikan dengan kata-kata yang indah. Dan juga sebuah peringatan saudara-saudara. Karena seorang nabi itu pada dasarnya adalah orang yang ditugasi untuk membawa pesan Allah untuk umatnya. Nah, seorang nabi dalam hal ini kita bahas tentang Yesaya. Yesaya ini dipakai untuk bisa menjadi perantara. Supaya apa? Pesan itu terdeliver, tersampaikan kepada raja ataupun umat Tuhan pada masa itu. Nah, mari kita baca di dalam Yesaya 8 ayatnya yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Yesaya ya saudara-saudara. Ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa. Maher, Shalal, Has-Bas. Maka aku memanggil 2 saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uriah dan Zakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku, ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Has-Bas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak, ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini, di mana perikopnya adalah anak nabi sebagai tanda. Nah, yang dimaksud dalam ayat ini adalah anak dari Nabi Yesaya yang akan dipakai oleh Tuhan sebagai sebuah tanda untuk berjalannya sebuah peristiwa. Nah, dikatakan di ayat yang pertama, sebuah batu dengan tulisan yang besar, di mana batu ini sebagai sebuah pertanda yang menyampaikan sebuah peringatan. Kemudian Yesaya disuruh menulis besar-besar kata Maher, Shalal, Has-Bas, yang kalau dicari artinya saudara-saudara, ini akan berbicara tentang perampasan atau penjarahan yang sangat cepat. Nah, kemudian di ayat yang keempat dijelaskan bahwa ini ditujukan untuk siapa? Musuh-musuh kerajaan Yehuda pada masa itu, yaitu Damsyik dan Samaria. Nah, disebut juga di ayat yang berikutnya bahwa Imam Uriah dan Zakaria ini adalah imam yang bertugas pada pemerintahan Raja Ahaz waktu itu. Nah, nama dari anak yang akhirnya diperoleh oleh
Nabi Yesaya ini digunakan sebagai tanda. Maka anak itu dinamai Maher Shalal Hasbaz. Dan kelahiran ini diberikan sebagai sebuah peringatan. Maka Tuhan menyampaikan kepada Yesaya, dia bisa berbicara, memanggil ayah dan ibunya itu sekitar dari lahir sampai mungkin anak usia 2, 3, 4 tahun gitu ya. Menunjukkan bagaimana penggenapan firman Tuhan tersebut akan dinyatakan. Jadi ini sebagai sebuah pertanda. Yesaya diminta untuk melambangkan apa yang sudah Allah sampaikan untuk bangsa Yehuda pada waktu itu. Khususnya raja yang memerintah. Mari kita lanjutkan di dalam ayat yang kelima dengan sebuah perikop yang berbeda saudara-saudara. Dalam penyerbuan Asyur ke Yehuda. Kita baca ayat yang kelima. Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Oleh karena bangsa ini telah menolak air Shiloah yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Resin dan anak Remalia. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Ini merupakan firman Tuhan yang disampaikan dalam bentuk sebuah puisi, sebuah penggambaran tentang apa? Tentang penghukuman yang akan terjadi dalam kerajaan Yehuda. Air Shiloah yang disebutkan itu adalah air yang ada di sungai Efrat pada zaman itu. Di mana air ini membawa mata air dari Gihon pelan-pelan menuju ke Yerusalem. Air ini akan masuk di sungai-sungai Siloam. Nah, dikatakan air ini mengalirnya lamban karena memang alirannya itu kecil saudara-saudara. Dan ini digunakan untuk kebutuhan minum masyarakat Yerusalem pada waktu itu. Jadi air Shiloah ini memiliki arti yang sangat penting bagi orang-orang yang ada di Yerusalem dan kerajaan Yehuda. Air Shiloah ini bisa diartikan sebagai janji Tuhan. Sedangkan di situ disebut Resin orang Aram dan Pekah dari Efraim. Ini yang menyebabkan Raja Ahaz patah semangat, orang-orang yang meneror Raja Ahaz pada waktu itu. Orang Aram dan juga Pekah. Nah, ini sedang mengungkapkan bagaimana Raja Ahaz itu menolak peringatan-peringatan yang disampaikan Nabi Yesaya. Rasa khawatirnya, rasa ketakutannya lebih besar. Karena apa? Dia melihat para musuhnya, kebesaran musuh-musuhnya. Sehingga peringatan dari Tuhan tidak dia hiraukan. Tetapi dia membesarkan apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatirannya. Bahkan Raja Ahaz itu lebih memilih bantuan dari Raja Asyur daripada percaya kepada janji Tuhannya. Nah, Asyur ini digambarkan seperti sungai Efrat tadi, saudara-saudara, yang kuat dan besar alirannya sampai meluap-luap. Nah, harapan Raja Asyur itu ditujukan kepada apa yang nampak, apa yang terlihat. Dia berpikir bahwa Raja Asyur ini seorang raja yang besar. Maka dia menaruh pengharapannya di sana dan mengabaikan apa yang sudah Tuhan pesankan melalui Yesaya. Nah, sampai akhirnya hal ini bisa menimbulkan masalah, menimbulkan sebuah bencana. Karena di lanjutannya dikatakan bahwa karena aliran airnya ini mengalir dengan deras sampai ke leher, bahkan akhirnya menutup tanah Yehuda. Ini sebuah peringatan yang dinyatakan oleh Yesaya untuk Raja Ahaz pada masa itu. Kita baca berikutnya di ayat yang ke-9. Ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah. Perhatikanlah ya segala pelosok bumi. Berikat pingganglah dan terkejutlah.
Berikat pingganglah dan terkejutlah. 2 kali. Ini menyatakan sebuah penekanan. Buatlah rancangan, tapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga. Sebab Allah menyertai kami. Mereka bilang. Nah, ini peringatan ini disampaikan saudara-saudara pada masa ini kepada bangsa-bangsa tentang berikat pinggang, yang artinya bersiap-siaplah, akan terjadi sebuah perang. Dan terkejutlah dalam menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan atas segala sesuatunya. Nah, mau memikirkan bagaimanapun hebatnya siasat perang, ya, akan sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, karena Allah yang menyertai mereka. Ini bukan bangsa Yehuda waktu itu atau Raja Ahaz, tetapi orang-orang percaya kepada Allah yang masih tetap tinggal, tetap bersabar, menunggu pekerjaan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan. Jadi di sini saudara-saudara, mereka sedang menyampaikan bahwa hati-hati, habis ini ada sebuah perang. Tapi Tuhan akan menyertai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ini berbicara kepada orang yang senantiasa tekun, menantikan janji Tuhan, yang senantiasa berjaga-jaga. Bukan dengan melihat apa yang terjadi, tetapi menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, kepada mereka yang tersisa, mereka yang ada di pihak Yesaya, yang hanya benar-benar mengandalkan Tuhan. Bukan berbicara tentang Raja Ahaz dan rakyatnya yang waktu itu yang sudah menyembah sesuatu yang mereka lihat, bukan menantikan janji Tuhan. Di ayat selanjutnya, dikatakan di dalam perikopnya, Yesaya bersembunyi. Mari kita baca di ayat yang ke-11. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takut, janganlah kamu takuti. Janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanyalah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh, dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Saudara, kalau kita perhatikan, seringkali kata-kata Tuhan itu keras, memperingatkan. Tapi seringkali kita lihat bagaimana orang yang diberi pesan itu tetap mengeraskan hati dan tetap bertahan kepada pendiriannya. Di sini Yesaya itu sedang menjelaskan perannya sebagai seorang nabi, di mana dia sedang menyampaikan perkataan demi perkataan Tuhan, peringatan Tuhan untuk mereka dengar, untuk mereka lakukan. Tuhan itu Allah yang berkuasa, dan dikatakan ketika tangan Tuhan menguasai dia itu adalah Yesaya, dan memperingatkan supaya Yesaya ini jangan mengikuti tingkah laku bangsa Yehuda yang ada di bawah pemerintahan Raja Ahaz pada waktu itu. Ini sebuah beban profetis, saudara-saudara. Ketika Yesaya ada di dalam dunia, di tempat di mana dia ada, dia membawa pesan dari Tuhan dan dia menjalankan kehidupannya sebagai rakyat yang dipimpin oleh Yesaya. Tapi dia sedang menyampaikan sebuah perkataan profetis, dan sebagai seorang nabi dia harus menjalankannya. Dia harus tetap dengar-dengaran dan melakukan apa yang menjadi perintah dan pesan Tuhan tersebut. Dikatakan, jangan takut,
Jangan takut akan persepakatan apapun yang dirancangkannya. Tetapi hanya takutlah kepada Tuhan. Ini ditekankan oleh Tuhan kepada Yesaya. Tuhan itu bisa menjadi tempat kudus dan batu sentuhan, ya dikatakan saudara-saudara. Tapi bisa juga menjadi batu sandungan. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan itu mampu menyelamatkan. Tapi ingat, Tuhan juga mampu membinasakan. Buat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka tahu bahwa Tuhan, Dia adalah sebuah tempat yang kudus, di mana ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka akan merasa aman, mereka akan merasa terlindung dan tidak takut terhadap segala sesuatu yang mungkin nampak dalam kehidupan mereka pada masa itu. Tuhan yang menjadi pegangan hidup mereka. Tetapi dikatakan selain Tuhan menjadi tempat kudus dan batu sentuhan, juga sebagai batu sandungan. Maksudnya seperti apa? Batu sandungan itu artinya bisa membuat mereka terjatuh celaka apabila mereka tidak mau percaya dan mendengar firman Tuhan. Dahsyat saudara-saudara ayat ini. Membuat kita itu tersadar bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan itu harus dalam kebenaran. Harus serius. Tidak boleh kita main-main. Karena apa yang Tuhan sampaikan bisa menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita apabila kita tidak mau dengar-dengaran dan tidak mau melakukannya. Kita bisa menjadi celaka apabila kita tidak taat dengan apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini datang untuk memperingatkan sekaligus menyelamatkan kita, saudara-saudara. Jadi bukan cuma sebagai sekedar bahan gosip, bahan tertawaan, apalagi perdebatan. Tapi apa yang Tuhan sampaikan itu mempunyai kuasa bagi setiap orang yang mau percaya dan mau menjalankannya. Dan ini berlaku juga di dalam kehidupan kita di masa kini. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan perkatakan itu ya dan amin. Mungkin hari ini kita menunggu, tapi tetap percaya dengan apa yang Tuhan sampaikan, yang Tuhan nyatakan. Bukan dikhawatirkan dengan apa yang kita lihat, keadaan yang kita alami hari ini. Yesaya mengingatkan kita, ada kuasa Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Nah, di ayat yang ke-15 ini disampaikan, akan banyak di antara mereka yang tersandung, terjatuh, terluka parah, sehingga membuat mereka tertangkap dan tertawan oleh musuh. Nah, kita lanjutkan saudara-saudara di ayat yang ke-16. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku, kata Yesaya. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Dikatakan Tuhan menyembunyikan wajahnya. Maksudnya apa Tuhan menyembunyikan wajahnya? Adalah Tuhan marah, saudara-saudara. Dan Yesaya harus menyimpan setiap nubuatan ini, pesan-pesan Tuhan ini, sampai waktunya tiba, waktunya digenapi. Dan murid-murid yang dikatakan ini adalah orang-orang yang beriman, yang masih bersama-sama dengan Yesaya, yang masih mau percaya, dan yang mau menantikan penggenapan janji Tuhan sampai pada waktunya. Nah, ada kalanya seorang nabi Tuhan itu harus berdiam diri sambil menunggu penggenapan janji yang sudah Tuhan nyatakan. Dan hidup para nabi serta anak-anaknya ini seringkali digunakan oleh Tuhan sebagai tanda atau sebagai peringatan tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Kita lanjutkan di ayat yang ke-19. Dan apabila orang berkata kepadamu, mintalah petunjuk kepada arwah
dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat-kamit. Maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Tapi A-nya huruf kecil ya saudara-saudara. Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang di dalam kabut. Ini sebagai akibat kalau Tuhan memalingkan wajahnya. Maka mereka akan berusaha untuk mencari hal lain. Mereka akan mencoba mencari alternatif kepada arwah-arwah, roh nenek moyang, ataupun kuasa kegelapan lainnya. Ini yang seringkali dilakukan oleh manusia. Dikasih peringatan sama Tuhan gak nurut, tapi malah mencari alternatif lain. Hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Maka Yesaya mengingatkan, cari pengajaran dan kesaksian yang benar dari Allah. Dan bagaimana para nabi-nabi yang benar-benar diutus oleh Allah untuk bisa menyampaikan suatu kebenaran. Supaya mereka itu tidak hidup di dalam kegelapan. Dan supaya mereka tidak binasa. Tetapi mereka bisa berjalan menuju terang. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan. Di ayat yang ke-21 dan 22 ini diingatkan. Efek ketika kita tidak mengindahkan pesan ataupun firman Tuhan. Di ayat selanjutnya yang ke-23 sebagai penutup ayat ini, pasal ini, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa lain. Tuhan itu sungguh luar biasa saudara-saudara. Dia tahu bagaimana orang-orang jemaat yang ada pada waktu itu menyimpang. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Ada sebuah janji penyelamatan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan sampaikan. Akan ada keselamatan yang disiapkan oleh Tuhan di tengah kesuraman yang mereka alami. Saudara-saudara, apabila kita pelajari secara detail apa yang disampaikan di dalam Yesaya 8, ini bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bagaimana seringkali kita itu khawatir, kita itu takut dengan apa yang terlihat di hari-hari kita, apa yang kita jalani. Sementara kita ini sebenarnya percaya bahwa pasti ada pertolongan Tuhan. Pasti ada kuasa Tuhan yang sedang menuntun kita menuju jalan-jalannya. Tapi seringkali kita itu dikecohkan dengan apa yang kelihatan dan membuat kita berpaut kepada sesuatu yang lain, sesuatu yang kelihatan. Melalui Yesaya menyampaikan pesan firman Tuhan di ayat yang ke-8 ini. Kiranya kita semua harusnya paham bahwa Tuhan itu mengarahkan segala sesuatu menuju kebaikan. Tuhan menjanjikan segala sesuatu yang pasti akan Dia genapi. Tuhan hanya ingin supaya kita tekun di dalam menjalankan kehidupan kita dan tetap menguatkan kepercayaan kita sampai waktunya tiba. Jangan sampai Tuhan menyembunyikan wajahnya karena perlakuan kita, karena kedegilan hati kita, karena kebebalan kita. Tapi mari saudara-saudara, sama-sama kita senantiasa dengar-dengaran
dan mencari pengajaran-pengajaran yang benar yang bisa menguatkan hati kita. Memang perlu waktu, memang perlu proses untuk bisa menyelesaikan segala sesuatunya. Tapi di situ Tuhan tuntut bagaimana kita bisa melewati itu dan kita bisa melihat bahwa senantiasa ada penyertaan dan pertolongan Tuhan ketika kita melewatinya. Jangan pernah kita tidak mengindahkan pesan dan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik saudara-saudara, itu yang bisa saya sampaikan dari Yesaya 8. Kiranya firman ini bisa menjadi sebuah pesan dari Tuhan untuk kita jalankan di dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh melihat bagaimana Tuhan itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan yang ada pada masa itu, Tuhan juga yang ada pada masa sekarang ini. Kalau Tuhan berbicara melalui Yesaya, hari ini kami diingatkan Tuhan. Melalui pesan-pesan-Mu hari ini. Bagaimana kami harus menguatkan percaya kami kepada Engkau. Bagaimana Engkau adalah Allah yang rindu untuk menyelamatkan setiap kami. Dan kami harus taat, setia dan tekun di dalam menjalankan setiap proses yang kami hadapi hari-hari ini. Kami hanya mau Tuhan untuk menguatkan kepercayaan kami lebih dan lebih lagi kepadamu. Kami hanya mau Tuhan melakukan setiap perintah-perintah-Mu dan menaati setiap pesan-pesan-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan ya Tuhan setiap pergumulan kami ya Tuhan yang kami hadapi hari ini. Karena kami percaya waktunya Tuhan akan tiba dan janji-Mu yang akan menggenapi segala sesuatunya. Untuk itu seluruh kehidupan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti Bible Study hari ini. Sampai ketemu di hari yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.